dari zaman jahiliyah menuju ad-dinul Islam ini. Baiklah, di sini saya selaku pembawa acara, maka akan segera saya bacakan susunan acara pada siang hari ini. Pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan Gema Wahyu Ilahi. Acara yang ketiga, sosialisasi media Dompet Wafa Hong Kong. Dan acara keempat adalah acara inti atau Mau'izah Hasanah. Acara kelima, tanya jawab. Dan yang terakhir, penutup atau doa. Baik, memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan Ummul Kitab. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa aswajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan dibukanya acara ini dengan bacaan Ummul Kitab, kita berharap acara demi acara dapat berjalan dengan lancar dan yang paling penting mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala serta terhitung ibadah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Mbak Ainul, minta maaf boleh kameranya dimiringkan jenengan? HP-nya dimiringkan ya, supaya tampilannya bisa full nggih. Begini? Nggih, dimiringkan itu kan berdiri. HP kan ini pakai nggih. Iya. Begini? Oh, sudah. Iya, begini sudah bisa. Ya udah kembali seperti tadi mawon, mboten ketinggal total. Udah oke. Oh, sekarang tadi. Oh, nggih, Mbak. Bagaimana, Mbak? Bagaimana ya? Nggih, matur suwun. Nggih, maaf nggih. Halo. Sudah, Mbak. Nggih, alhamdulillah. Monggo dilanjut. Iya. Baik, memasuki acara yang kedua yaitu pembacaan Gema Wahyu Ilahi yang akan dibawakan oleh Ukhti Sri Astuti dari Majelis FKMPU. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم من
Sadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Shadaqallahul azim, shadaqallahul azim, shadaqallahul azim. Mudah-mudahan kita semua yang mendengarkan maupun wabil khusus kepada yang membaca, mudah-mudahan mendapatkan syafaat Al-Quran di yaumul qiyamah kelak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, memasuki acara selanjutnya, yaitu sosialisasi media Dompet Wafa Hongkong. Teman-teman, saudara dan saudariku sekalian, perlu kami sampaikan bahwa acara ini juga disiarkan langsung di media sosial Facebook Dompet Wafa Hongkong, dan rekamannya juga akan diupload di YouTube Dompet Wafa Hongkong. Oleh karena itu, jangan lupa untuk like fanpage Facebook Dompet Wafa Hongkong dan juga subscribe YouTube DDHK News untuk mendapatkan informasi-informasi yang bermanfaat dan juga kajian-kajian yang diselenggarakan oleh Dompet Wafa Hongkong. Baik, memasuki acara yang selanjutnya, yaitu acara inti atau Mau'izah Hasanah yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Humaini Rosyadi. Kepada beliau kami haturkan. Halo. Sepertinya Ustadznya internetnya ada gangguan, guys. Bentar, guys. Itu nggak gerak kan itu videonya juga. Ada masalah mungkin jaringannya. Ntar insya Allah masuk lagi, nggih. Mungkin jaringan sinyalnya dari Ustadz ya ada masalah. Iya, sinyal mungkin. Bisa disambil isi sholawat, monggo yang mau ngisi silakan sambil menunggu Ustadznya. Monggo dari FKMBU saya persilahkan sambil nunggu Ustadznya, nggih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ilahana
Ya ilahana yassir lana umurana ilahana ya ilahana min dinina wa dunyana ya fatahu ya fatahu ya fatahu ya alimu ilahana ya ilahana yassir lana umurana ilahana ya ilahana min dinina wa dunyana ya fatahu ya fatahu ya fatahu ya alimu iftah qulubana ala tilawatil Qur'an waftah qulubana ala ta'allumil ulum ya rabbana ya rabbana ya fatahu ya alimu ya rabbana ya rabbana ya fatahu ya alimu Allah ya Rabb Allah ya Rabbi mudahkanlah urusan kami agama kami dunia kami wahai Allah yang mengetahui buka hati kami buka hati kami untuk membaca Al-Quran bacalah Al-Quran bacalah Al-Quran Al-Quran sumber kehidupan ya Rabbana ya Rabbana ya Fatahu ya Alimu ya Rabbana ya Rabbana ya Fatahu ya Alimu. Terima kasih. Masih ada waktu belum? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini
Sudah, Ustadz Bayhaqi, udah kah? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz? Sudah bisa? Ini langsung saya atau Pak Bayhaqi? Untuk kali ini Bapak Iman buatan sambutan Ustadz langsung Oh ke gitu. Bapak Iya, Muhammad. iya. Oke. Baik. Ya, siap. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'da. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Para jamaah sekalian, kajian madrasah perantau online dan seluruh DDHK, dompet, doa, volunteer, juga seluruh majelis taklim yang ada di Hong Kong, Macau, dan juga termasuk salah satunya mungkin di Indonesia yang mengikuti kajian MPO, Madrasah Perantau Online, yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema wahyu kenabian, itu memahami wahyu dan kategori surah dan ayat. Surah dan ayat. Ya. Izinkan saya mau share ini dulu, maka share ininya materi. Terus saya mau buka dulu ya, Ibu. Baik, tentang wahyu tentunya ini hanya terjadi pada diri Nabi dan Rasul. Ya. Hanya Nabi dan Rasulullah yang memiliki wahyu dan tidak ada pada diri yang lainnya. Kalau seseorang misalnya seperti kita itu diberikan sesuatu yang kelebihan yang luar biasa yang terjadi pada diri kita, itu adalah disebut dengan ilham. Dan kalau itu terjadi pada diri orang yang mempunyai kelebihan, pada diri orang-orang yang beriman itu dan dia dekat kepada Allah, itu disebut dengan karamah. Dan kalau terjadi suatu kejadian yang luar biasa itu terjadi pada diri orang yang tidak beriman, dia tidak taat kepada Allah, maka ia disebut sebagai sihir. Nah baik, wahyu ini ada berbagai macam pemahaman, ada berbagai macam arti dan makna, di mana wahyu ini yang pertama dia bisa berarti ilham. Ini ilham sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Qasas, itu tentang Allah berfirman, wa auhayna ila ummi Musa an arda'i. Di sini ada kata wahyu, wa auhayna. Nah, di sini ini ada kata auhayna. Nah, ini bisa dilihat ya. Bisa saya itu dulu. Nah, di sini ada kata auhayna. Terlihat Ibu di sana ya, ini semuanya terlihat Ibu? Ya, kalau alhamdulillah. Pakai yang merah saja. Nah, ini ada kata auhayna. Nah, ini. Ya, ini auhayna. Artinya dan kami telah mengilhamkan. Nah, ilham. Ini berarti ilham. Ila ummi Musa, kepada ibunya Nabi Musa, an ardi'i, untuk menyusuinya. Ini kata yang pertama, itu yang berarti ilham. Yang kedua, kata wahyu itu juga bisa berarti naluri pada binatang, insting ya, insting pada binatang. Karena binatang itu ya ada otaknya tapi tidak akal gitu ya, bukan akal. Beda dengan manusia. Nah, makanya ketika Allah berfirman
Wa auha rabbuka ilan nahli an ittakhidhi minal jibali buyutan wa minasyajari wa mimma yarishun. Nah, di sini ada kata auha. Sini ada kata auha di sini juga, auha yang berarti wahyu juga. Tapi di sini bukan berarti wahyu, tapi ini artinya adalah naluri atau insting yang terjadi pada binatang. Lalu yang ketiga, kata wahyu itu juga bisa berarti bisikan. Baik itu bisikan dari manusia ataupun bisikan dari setan. Nah, sebagaimana Allah berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin 'aduwwan syayatinal insi wal jinn yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Nah, di sini ada kata wahyu juga. Ada kata wahyu juga di sini. Nah, tapi di sini bukan berarti wahyu, ini artinya adalah bisikan, ya, bisikan sebagaimana jin dan manusia itu kadang-kadang bisa berbisik. Bisiknya itu bisa bisikan yang mengandung kebaikan atau bisikan yang mengandung kejahatan. Nah, lalu yang keempat, ada juga kata wahyu itu yang berarti sebuah isyarat, tanda atau simbol. Sebagaimana dalam surah Maryam, Allah berfirman di ayat ke-11, فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا. Nah, di sini ada kata auha. Auha di sini bukan berarti wahyu, tapi di sini artinya adalah memberikan isyarat. Isyarat, tunjuk atau tanda, simbol. Nah, jadi bagaimana kalimat itu, redaksi kalimat itu, maka tidak semuanya itu disebut dengan wahyu sebagaimana yang kita pahami, itu yang Allah berikan kepada Nabi dan Rasulnya, itu berupa wahyu itu, baik berupa mimpi ataupun melalui jalan yang lain, seperti halnya Rasulullah menerima wahyu itu seperti mendengar ada bunyi lonceng, bunyi bel yang keras sekali, atau seperti bunyi lebah gitu. Nah, dan wahyu yang datang kepada Rasulullah ini berbagai macam cara. Nah, karena Al-Quran ini diturunkan oleh Allah kepada malaikat Jibril, kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril, melalui perantara malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril ini datang kepada Rasulullah itu pernah dengan rupanya yang asli 2 kali. Selebihnya ketika mengantarkan wahyu itu ada dalam berbentuk dia menyamar menjadi laki-laki tampan, bisa juga, dan terkadang juga itu seperti bunyi-bunyi yang keras yang sehingga Rasulullah itu sangat peka sekali, dengan sangat bising sekali dengan bunyi tersebut. Bahkan seperti halnya Rasulullah itu kedinginan, padahal cuaca pada saat itu biasa saja. Dan itulah wahyu sedang turun disampaikan kepada Rasulullah SAW. Dan yang diucapkan oleh Rasulullah itu adalah wahyu, revelasi. Jadi yang Rasulullah ucapkan itu bukanlah bersumber dari keinginan sendiri, dari kebutuhan sendiri, kepentingan sendiri, tidak. Tapi yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan oleh malaikat Jibril. Sebagaimana Allah berfirman, "Wan najmi idza hawa." Nah, di situ ada kata, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Wa ma yantiqu, dan apapun yang Rasulullah ucapkan. Yantiq ini Rasulullah ucapkan. Anil hawa itu tidak bersumber dari hawa nafsunya, in huwa, tetapi yang bersumber itu adalah wahyu yuha, itu adalah dari wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jadi wahyu ini hanya terjadi pada diri Nabi dan Rasul. Kalau ada orang zaman sekarang dia ngaku-ngaku dia mendapatkan wahyu, itu bohong. Ya. Ada orang zaman sekarang ngaku-ngaku dia mendapatkan berupa mukjizat, itu bohong. Ya, karena mukjizat yang terakhir, wahyu yang terakhir itu hanya terjadi pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah,
Nah, ini makna wahyu. Jadi ada yang berarti ilham, ada wahyu yang tergantung dengan redaksinya, itu berarti naluri atau insting binatang, ya seperti halnya lebah itu, juga bisa berarti bisikan-bisikan, baik itu bisikan manusia ataupun bisikan syaitan, bisikan jin, dan juga bisa berarti isyarat, tanda. Bisa juga wahyu itu adalah merupakan petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Dan bagaimana Rasulullah itu mendapatkan wahyu dan wahyu itu turun kepada Rasulullah? Nah, Al-Qur'an ini adalah mukjizat yang disampaikan Allah kepada Rasulullah dan menjadi mukjizat sepanjang zaman. Nah, Al-Qur'an itu turunnya itu 2 tahap. Yang pertama melalui anzala, yaitu inzal, yang kedua adalah tadarruj. Nah, inzal ini 2 proses. Yang pertama itu adalah Allah turunkan di Lauhil Mahfuz, dari Lauhil Mahfuz ila samai dunia, ila baitil izzah. Dari sampai dunia ini 30 juz langsung, 30 juz. Nah, dan disampaikan kepada Rasulullah itu secara tadarruj, secara beransur-ansur 23 tahun kurang lebih. Kurang lebih 23 tahun. Makanya ketika Allah sebutkan ya ayyuhalladzina aminu billah wa malaikatihi wa kutubihi. Nah, di situ disebut ada walladzi nazzala. Ada kata anzala, ada nazzala. Kalau anzala itu diturunkan secara langsung, kalau nazzala pakai tasydid, nazzala itu diturunkan secara berangsur-angsur, secara bertahap. Ini tentang Al-Qur'an. Jadi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Qur'an itu ada yang disebut dengan asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya, dan juga ada ayat-ayat yang tidak ada asbabun nuzulnya. Nah, ini lalu wahyu yang disampaikan kepada Rasulullah ini dengan berbagai macam cara. Yang pertama adalah ru'yah shadiqah, ya, dengan mimpi yang benar. Tentunya mimpi para nabi ini adalah mimpi yang baik, mimpi yang benar, dan bukan mimpi yang mengandung unsur kebohongan. Dulu Nabi Ibrahim alaihissalam itu diberikan wahyu oleh Allah melalui mimpinya. Melalui mimpinya yaitu untuk menyembelih anaknya. Padahal pada tanggal 8 Zulhijjah Allah berikan itu mimpi berupa untuk menyembelih anaknya, sebagaimana Allah berfirman, falamma balagha, ketika itu sampai umurnya itu, ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Tanggal 8 itu dimimpikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya. Ini padahal anak semata wayang, Masya Allah. Pada tanggal 9-nya juga dimimpikan dengan mimpi yang sama, ya. Dimimpikan dengan mimpi yang sama, begitu juga menyembelih anaknya. Nah, maka pada tanggal 10 lah itu yang disebut dengan hari nahar atau hari eksekusi. Nah, ini ru'yah shadiqah yang jadi Rasulullah juga pernah mengalami ini, yaitu diwahyukan melalui mimpinya, sehingga pada ketika mendapatkan wahyu yang pertama di gunung Sur, Jabal Sur, itu Jabal Nur itu di Gua Hira, Rasulullah itu didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Nah, ini, dan ini yang kali pertama malaikat Jibril datang kepada Rasulullah dengan rupanya yang asli. Yang disebutkan dalam salah satu hadis itu sayapnya saja, satu sayapnya sebelahnya kalau dikibarkan saja itu bainal masyriq wal maghrib itu tertutup semuanya. Ini malaikat Jibril. Kaget pada saat itu Rasulullah ketika melihat malaikat Jibril dengan rupanya yang asli. Nah, ini. Jadi Rasulullah melihat malaikat Jibril itu 2 kali secara asli 2 kali, itu pada saat Rasulullah menerima wahyu yang pertama, dan yang kedua di saat Rasulullah Isra dan Mi'raj. Nah, ini ketika Rasulullah Mi'raj ini ditemani oleh malaikat Jibril dengan rupanya yang asli. Makanya pada saat itu Rasulullah sangat menggigil ketakutan. Kenapa? Karena baru melihat makhluk seperti itu.
Sampai-sampai pulang ke rumah itu minta diselimuti oleh Siti Aisyah, oleh Siti Khadijah. Zammiluni, zammiluni, selimutin aku. Dan akhirnya mendapatkan wahyu berikutnya, ya ayyuhal muddatsir qum fa'andir wa rabbaka fakabbir, dan seterusnya. Dan mubasyarah bila wasilah. Nah, ini yang disebut langsung secara tanpa wasilah. Bagaimana Rasulullah mendapatkan wahyu secara langsung? Rasulullah ini Isra Mi'raj, mendapatkan wahyu langsung dari Allah untuk melaksanakan perintah sholat. Itu langsung mubasyarah bila wasilah, tanpa perantara malaikat Jibril alaihissalam. Ini wahyu. Dan yang ketiga, wahyu Rasulullah itu melalui diwasilah Jibril dengan perantara malaikat Jibril. Nah, pernah juga malaikat Jibril datang kepada Rasulullah dan juga kepada para sahabat pada saat itu. Pada para sahabat, malaikat Jibril ini menyamar, ya, menyamar seperti laki-laki tampan yang kaya raya. Tidak terlihat itu dari wajahnya, wajah kecapean, wajah lesu, tidak ada. Yang terlihat itu wajah yang sumringah, wajahnya cerah. Melihat itu, akhirnya Rasulullah didatangi, dan para malaikat dan para sahabat pada saat itu sangat bingung. Wah, ini siapa ini? Datang-datang tiba-tiba duduk di hadapan Rasulullah, dengkulnya dengan dengkul Rasulullah itu didapetin. Oh, langsung bertanya tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan, bahkan tentang hari kiamat. Dan setelah pergi, Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat bahwa laki-laki itu adalah Jibril, malaikat Jibril yang mengajarkan tentang agama kalian. Nah, ini jadi tentang cara wahyu Rasulullah Rasulullah mendapatkan wahyu itu dengan 3 cara tadi. Dan ketika Rasulullah itu di Gua Hiro mendapatkan wahyu yang pertama, surah Al-Alaq 1-5, itu disebutkan dalam hadis itu 3 kali didekap erat oleh malaikat Jibril. Iqra, Rasulullah ucapkan ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Maksudnya tidak bisa baca. Di sini para ulama itu menyebutkan, kenapa 3 kali ma'ana biqari, ma'ana biqari? Karena pada saat itu kata iqra atau kata qara'a itu pada zaman itu belum dikenal kata qara'a. Karena yang dikenal pada saat itu adalah kata tilawah. Tilawah. Jadi dalam bahasa Arab ada 2 kata membaca, yaitu kata qira dan kata tilawah. Ya, sebagaimana yang tadi kita sebutkan tilawatil Quran, musabaqah tilawatil Quran. Ya, tidak qiraatul Quran. Kenapa? Karena tilawah itu adalah membaca teks-teks suci. Tilawah itu adalah membaca wahyu-wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tilawah. Nah, sementara qiraah itu lebih luas daripada tilawah. Qiraah itu membaca ayat-ayat Allah yang ada di sekitar kita, itu namanya qiraah. Karena ayat Allah itu bukan hanya Al-Qur'an tapi juga ayat alam semesta, itu adalah ayat Allah yang kauniyah, itu namanya qiraah. Qiraah lebih luas, bisa membaca buku, membaca kitab, bisa membaca alam semesta, itu namanya qiraah. Makanya ketika ditanya oleh malaikat Jibril, diperintahkan iqra, nah, Rasulullah sebutkan ma'ana biqari, sehingga tahu apa itu kalimat iqra itu, kata qiraah itu apa, karena belum ada. Ya kayak sepertilah zaman sekarang gitu. Zaman sekarang kadang-kadang kita ini ada bahasa-bahasa yang kita baru tahu gitu. Ya apalagi zaman anak-anak muda sekarang tuh, aduh bahasanya itu kadang-kadang kita nggak ngerti, padahal itu adalah cuma kebalikan. Ya kayak Wallace gitu ya. Wallace ternyata kebalikan daripada slow. Wallace gitu. Nah, ada lagi sekarang ini mantap. Mantap. Mantul ya kan, mantul. Mantul. Mantap betul. Nah, itu kan kita ada kata-kata yang baru gitu sekarang. Apalagi siap. Nah, itu kan siap. Nah, kita mungkin periode-periode yang tahun-tahun 80-an, tahun 70-an nggak ngerti apa sih kata ini gitu. Nah, begitu juga ketika Rasulullah mendapatkan wahyu yang pertama dari malaikat Jibril dengan rupa yang asli, mengatakan kata iqra itu ma'ana biqari sampai 3 kali. Di sini kenapa 3 kali? Yang pertama itu iqra yang pertama ma'ana biqari, itu mengindikasikan how to learn. How to learn, bagaimana kita memahami itu. Nah, yang kedua adalah how to elevate, bagaimana kita setelah kita membaca lalu kita memahami,
Lalu yang ketiga adalah how to practice. Bagaimana kita mengamalkan apa yang telah kita pahami, yang telah kita baca, lalu kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini adalah bagaimana tentang wahyu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh malaikat Jibril, dan akhirnya ini kita semuanya menikmati wahyu tersebut, yaitu Al-Quran yang kita baca. Dan mudah-mudahan Al-Quran yang kita baca ini akan membuat kita nyaman, akan membuat kita tenang, dan akan menjadi penolong buat kita nanti di hari kiamat. Baik, untuk menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bersolawat dulu. Ya, yang sudah di request oleh ini Ibu Ratih, ya ini Ibu Ratih dari Tumun Pak, ini request sholawat tibil dulu. Ya, kita sama-sama bersolawat dulu ya, Ibu semuanya. Baik. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdan wa nuril absar wa diyaiha wa afiyati abdan wa sifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Semuanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadani wa sifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa afiyati al-abdani wa sifaiha wa nuril absar wa ala alihi wa sallim. ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadani wa sifaiha wa nuril absar وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى
kita, ini menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berikutnya Allah berfirman dalam surah Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 195, Allah sebutkan, wa innahu latanzilul alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin. Allah sebutkan, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Wa innahu, dan sungguhnya Al-Qur'an, latanzil. Nah, di sini Allah sebutkan dengan lamu taukid. Lamu taukid, sungguh. Nah, ini adalah merupakan penegasan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Latanzilu rabbil alamin, sungguh turun, diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai penguasa alam semesta. Nazala bihi ruhul amin. Ini yang turun melalui perantaraan ruhul amin, ruh yang sangat terpercaya, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Ala qalbika, itu ke dadamu, ke hatimu, untuk dihafalkan litakuna minal munzirin, agar dengan ayat-ayat itu, dengan wahyu yang Allah sampaikan melalui malaikat Jibril itu, litakuna minal munzirin, itu bisa memberikan peringatan kepada orang-orang dengan wahyu tersebut. Bilisanin arabiyyin mubin, dengan lisan Arab yang jelas. Nah, ini. Kenapa sih lisan Arab? Karena memang Al-Qur'an diturunkan, Al-Qur'an itu diturunkan dengan bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Dan kami turunkan Al-Qur'an itu dengan berbahasa Arab. Tapi walaupun dia berbahasa Arab, orang Arab, dia berbahasa Arab, kalau dia tidak belajar bahasa Arab Al-Quran, dia juga tidak akan mengerti. Karena bahasa Arab Al-Quran adalah bahasa Arab tingkat tinggi, bahasa Arab Quraisy yang tingkat tinggi, uslubnya tertata dengan rapi, tertata dengan indah. Inilah Al-Quran. Makanya ketika dibaca Al-Quran itu, di saat kita sedang diliputi dengan kesedihan, itu akan menenangkan. Di saat kita sedang bahagia, orang pada pengantinan, kita baca Al-Quran, akan menambah kebahagiaan. Bilisan Arabiyyin mubin, dengan lisan, dengan bahasa Arab yang jelas. Makanya sekarang ini sudah ada penelitian, ternyata bahasa yang paling indah itu adalah bahasa Arab. Gitu. Iya, ini sudah diteliti kemarin oleh peneliti dari Jerman. Oh, dia meneliti tentang berbagai macam bahasa yang ada di dunia, dan akhirnya kesimpulannya dia mengatakan bahasa Arab itu adalah bahasa yang terindah. Satu kata bahasa Arab itu artinya bisa macam-macam. Seperti tadi di awal kita sudah menyebutkan kata wahyu saja. Kata wahyu itu ternyata bisa berbagai macam maknanya. Itu wahyu itu. Jadi bukan hanya berarti suatu kelebihan yang luar biasa yang terjadi pada diri Nabi dan Rasul, tetapi ini juga bisa berarti bisikan, ini juga bisa berarti ilham, ini juga bisa berarti insting, ini juga bisa berarti bisikan-bisikan. Tergantung dengan padanan katanya, redaksi kalimatnya itu apa. Itulah wahyu yang Allah turunkan. Nah, Rasulullah sebutkan di dalam Al-Quran itu terbagi menjadi 4 sebutan kategori surah. Nah, ini tadi kita sudah membahas tentang wahyu, dan kita akan bahas tentang kategori surah dan juga ayat. Nah, ternyata kategorisasi tentang surah itu ada yang disebut dengan surah yang mufassal, ada yang disebut dengan surah yang al-mi'un, ada yang disebut dengan surah as-sab'ut tiwal, dan juga ada yang disebut dengan as-sab'ul masani. Ya, dengan masani. Nah, Rasulullah sebutkan waktu itu maka Taurat, aku
Aku diberikan makanan Taurat. Itu isi dari kitab Taurat yang Allah sudah simpulkan, yang Allah sudah kumpulkan semuanya itu isi dalam kitab Taurat As-Sab'at Tiwal, yaitu pada surah yang 7 yang panjang-panjang itu. Ya, dari surah Al-Baqarah itu sampai surah Al-Anfal. Itu bahkan ada yang menyebutkan termasuk surah At-Taubah, itu At-Taubah itu adalah terusan dari surah Al-Anfal. Itu termasuk As-Sab'at Tiwal. Jadi surah-surah yang panjang itu adalah kesimpulan isi dari kitab Taurat. Makanya Al-Quran ini mencakup seluruh kitab-kitab yang ada. Huwallazi anzala 'alaikal kitab. Allah yang turunkan kamu Alkitab Al-Quran. Namanya dalam Al-Quran. Musaddiqan lima baina yadayhi, yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, karena memang kitab-kitab yang sebelum itu tercantum semuanya di dalam Al-Quran. Kitab Taurat ada dalam Al-Quran yang dimaktub di dalam surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, dan juga Al-Anfal. Nah, ada wa'uti itu, dan aku juga diberikan oleh Allah anugerah, yaitu berupa makan Zabur, yaitu tentang isi kitab Zabur, yaitu Al-Ma'in. Ya, Al-Ma'in itu Al-Mi'un. Ya. Al-Ma'in atau Al-Mi'un, surah yang ayat itu seratusan. Ya, yang jumlahnya ratusan ayat atau lebih. Ratusan ayat atau lebih itu adalah isi kesimpulan dari kitab Zabur. Kalau kitab Taurat itu kepada Nabi Musa dengan bahasa Ibrani. Dengan bahasa Ibrani adalah tentang Ten Commandment. Nah itu. Dan kitab Taurat ini kepada Nabi Musa itu berlaku hanya 2 abad saja. Nah, dia sudah expire. Berlaku hanya 2 abad. Itu dari abad 12 sebelum Masehi sampai abad 10 sebelum Masehi. 2 abad, berarti 200 tahun. Ini berlakunya kitab Taurat. Ternyata banyak sudah dimodifikasi, banyak dicoret-coret, banyak ditambah-tambahkan oleh ulama-ulama mereka pada saat itu. Maka Allah turunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud dengan bahasa Ibrani. Nah ini, dan kitab Zabur ini adalah terusan daripada kitab Taurat kepada Nabi Daud yang isinya adalah tentang pujian-pujian. Nah makanya Zabur itu artinya adalah mazmur, artinya adalah pujian kidung. Karena di dalam kitab Zabur, karena memang Nabi Daud, jadi Allah menurunkan Al-Quran itu, Allah menurunkan kitab Samawi itu sesuai dengan karakter nabinya. Karena Nabi Daud ini bersuara emas, Nabi Daud ini suaranya bagus, maka diturunkanlah Zabur yang berisi tentang pujian-pujian yang di situ ada kidung-kidung. Makanya ada yang disebut kidung untuk Tuhan namanya liturgi. Ada kidung nyanyian untuk raja-raja, ada nyanyian untuk ratapan individu, ada nyanyian untuk ratapan bersyukur. Itu isi dari kitab Zabur. Nah, di dalam Al-Quran itu disimpulkan isi dari kitab Zabur itu dan dalam surah Al-Mi'un. Itu surah yang ayatnya itu ratusan ayat, 100 sampai 200 ayat. Ya, lebih lah pokoknya. Nah, lalu yang ketiga, dan kitab Zabur ini berlaku itu agak lama, 9 abad berlakunya. Dari 10 sebelum Masehi, dari abad 10 sebelum Masehi sampai abad 1 sebelum Masehi. Ini dari abad 10 sebelum Masehi sampai abad 1 sebelum Masehi, 9 abad. Ya. Ternyata banyak dikutak-atik, banyak dimodifikasi. Akhirnya Allah turunkan kitab yang berikutnya, Nabi Isa dengan bahasa Suryani, yaitu namanya kitab Injil, dan berlakunya kitab Injil ini 6 abad. Dari abad 1, dari tahun 1 Masehi sampai tahun 610 Masehi. Nah, ini kalau tadi sebelum Masehi, sekarang sudah Masehi. 1 Masehi sampai 610 Masehi. Ini berlakunya kitab Injil. Nah,
lalu diturunkan, karena begitu lagi banyak dimodifikasi, bahkan sampai ada berapa versi itu Injil, ada Injil versi Barnabas, ada Injil versi Matius, versi Markus, ada lagi Injil versi Lukas, Yohanes. Nah itu. Tapi ada yang menyebutkan bahwa yang paling dekat ya, dengan Injil yang asli itu adalah Injilnya Barnabas. Nah, ini disimpulkan di dalam Al-Qur'an itu dalam surah yang tergolong Al-Masani. Nah, surah Al-Masani adalah surah yang ayatnya di bawah ratusan, ya di bawah seratusan. Itu. Masani, karena Masani itu ada yang mengulang-ulang. Kewajiban-kewajiban itu berulang, kisah-kisah perumpamaan juga disebutkan. Makanya Al-Fatihah itu disebut Sab'ul Masani. Al-Fatihah itu disebut Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Apa sih maksudnya 7 ayat yang diulang-ulang? Karena selalu diulang dalam sholat kita. Sholat kita nggak baca Al-Fatihah, batal sholat kita, karena Al-Fatihah itu adalah rukun. Nah, lalu yang keempat, wa fuddiltu bil mufassal, dan aku dianugerahkan oleh Allah bil mufassal, yaitu dengan surah yang pendek-pendek, ya, dengan surah yang pendek-pendek. Dan surah yang pendek-pendek ini itu terbagi lagi menjadi 3. Ya, ada yang disebut dengan tiwadul mufassal, yang ayatnya pendek-pendek tapi ayatnya panjang, ya. Ada yang disebut dengan wisatul mufassal, yang pendek-pendek tapi dia banyak ayat agak pertengahan, dan ada qisal mufassal. Nah, itu dari surah Al-Mursalat itu sampai surah yang Al-Ghasyiyah itu masih termasuk tiwal mufassal. Nah, dari Al-Ghasyiyah itu sampai surah Al-Lail itu masih termasuk wisatul mufassal atau wustal mufassal yang bagian pertengahan. Dan yang ketiga dari Al-Duha sampai An-Nas itu yang disebut dengan qisar mufassal. Nah, ini tentang kategori surah. Ya, kategori surah. Dan surah mufassal inilah yang dianugerahkan oleh Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak ada pada nabi-nabi sebelumnya. Al-Quran ini mencakup semuanya, itu dari Tauratnya, Zaburnya, Injilnya, dan juga Al-Quran. Dan Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah dengan bahasa Arab yang tidak ada expire-nya, tidak ada kadaluarsanya. Ini berlaku sepanjang zaman sampai hari kiamat. Nah ini, jadi walaupun sudah banyak upaya orang-orang untuk memalsukan Al-Quran, tidak akan bisa. Oh tidak bisa. Karena apa? Karena Al-Quran itu langsung Allah anugerahkan kepada orang-orang yang beriman, mudah untuk dihafalkan. Walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal mim muddakir, dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk dihafalkan. Lantas adakah yang mau menghafal Al-Quran? Nah inilah jaminan, garansi dari Allah bahwa Al-Quran itu mudah untuk dihafal. Baik, untuk agar kita semakin cinta menambah ayat-ayat hafalan Al-Quran kita, marilah kita dengarkan satu lantunan sholawat dari santri Pondok Pesantren Nurul Ihsan. Itu sholawat ya as-subuh bada, as-sholawat subuh bada, tapi ini yang sudah dimodifikasi, ya, dimodifikasi oleh Nurul Ihsan. Silahkan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. As-subhu bada min tal'atihi wal-laylu naja min waqatihi wa qarrasula fadahu ala wa hada subula bi dilalatihi. As-subhu bada min tal'atihi wal-laylu naja min waqatihi wa qarrasula fadahu ala wa hada subula bi dilalatihi. Di Nurul Ihsan ada kiai tampan, orang yang baik dan penuh perhatian. Kalau ada santri yang tidak setoran,
makan ditambah hafalan. Subuh bada bi tal'atihi wal lailu daja bi waqratihi Allahu fadalahu wa ala Wa hada subula fi dilatihi. Pondok Nurul Ihsan letaknya di Perengan, berdekatan dengan Masjid Al-Falah 1. Pesantren yang ramah, santrinya sopan-sopan. Calon dai hafiz Quran, imam juga guru. As-subahu bada bi tal'atihi wal lailu daja bi waqratihi faqarra sulam falahu wa ala wa hada subula bi dilalatihi. Pengasuhnya dari luar negeri, santrinya Adam kunci yang baik hati. Santrinya Yudi kunci yang bisa kori, kecil-kecil jago makan namanya Dani. As-subuh bada bi tal'atihi wal lailu daja bi waqratihi faqarra sulam fadalahu wa ala wa hada subula bi dilalatihi. Untung ada Ustadz Syafir yang selalu sabar mengajak santri-santri ke jalan yang benar. Latihan rebana sampai pintar, jangan terpengaruh teman apalagi pacar. As-subuh bada bi tal'atihi wal lailu daja bi waqratihi faqarra sulam fadalahu wa ala wa hada subula bi dilalatihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Nah, ini selanjutnya kita akan bahas tentang ayat. Kalau tadi kategori surah, di mana surah itu tadi ada sabut tiwal, ada al-masani, ada al-mi'un, dan juga ada al-mufassal. Maka kita akan bahas sekarang tentang kategori ayat. Kategori surah, kategori ayat. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat Allah sebutkan, "Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat." Allah telah turunkan, anzala 'alaikal kitab, Allah turunkan Al-Quran kepadamu ya Muhammad, kunna ummul kitab. Nah, dari ayat-ayat itu ada yang ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Ada yang muhkam, muhkamatun, ada yang muhkam yang sudah jelas, yang tidak perlu lagi diperdebatkan, dan juga ada yang mutasyabihat, ada yang perlu penjelasan, perlu takwil, perlu ditafsirkan lebih dalam lagi. Contoh banyak. Yadullah fawqa aydihim, tangannya Allah di atas tangan mereka. Ini adalah salah satu contoh daripada ayat-ayat yang mutasyabihat. Jangan diartikan, berarti Allah punya tangan seperti kita. Tidak boleh. Karena Allah berbeda dengan makhluknya. Mukhallafatul lil hawadisi. Ini kan sama seperti yang kita dulu pelajari, sifat wajib bagi Allah yang 20. Allah wujud dan baqa mukhallafatul lil hawadisi. Qiyamuhu binafsihi wahdaniyah kudrah irada ilmu haya sama' basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Jadi Allah itu berbeda dengan makhluknya. Mukhallafatul hawadisi, berbeda dengan makhluknya. Jangan diartikan yadullah fawqa aydihim, tangannya Allah di atas tangan mereka. Terus juga kita mengartikan bagaimana Allah itu melihat, berarti Allah itu punya mata seperti kita. Tidak boleh. Nah, ini adalah contoh daripada ayat-ayat yang mutasyabihat, yang perlu penjelasan lebih mendalam, yang perlu ilmu lagi untuk mengoreknya. Nah, ini ayat-ayat mutasyabihat. Nah, selanjutnya tentang bagaimana klasifikasi ayat Al-Quran itu. Nah, ayat di dalam Al-Quran itu secara simai dan juga istihadi. Nah, ini menurut para istihad para ulama, dan juga ada yang menyebutkan ini adalah simai. Ini menurut para sahabat, mereka mendengar bagaimana
Rasulullah mengatakan bahwa ini adalah ayat, ya ini ayat yang Madaniyah. Tapi ada ciri-cirinya. Ayat itu ada dua, ada ayat yang Madaniyah, ada yang Makkiyah. Makkiyah itu apa? Makkiyah itu secara globalnya itu diturunkan di Mekah kalau secara tempat. Meskipun tidak semua ayat yang ayat yang Madaniyah, ayat yang Makkiyah itu turun di Mekah. Nah, ada yang juga turun di Madinah. Madaniyah secara tempat itu turun di Madinah, meskipun ada juga yang turunnya di Mekah. Secara waktu, Makkiyah ini adalah ayat-ayat yang turun sebelum Rasulullah berhijrah. Sedangkan Madaniyah ini turun setelah Rasulullah berhijrah. Ini yang Madaniyah. Ini kategorinya. Lalu kalau Makkiyah, ciri-cirinya Makkiyah, ayat itu disebut dengan ayat Makkiyah, itu berisi tentang kisah-kisah nabi-nabi yang terdahulu. Nah, ini ayat-ayat yang Makkiyah tentang bagaimana Allah di situ menyebutkan tentang kisah Nabi Nuh, tentang kisah Nabi Hud, tentang kisah Nabi Lut. Itu disebut dengan ayat yang Makkiyah. Dan Madaniyah itu isinya itu berkaitan tentang hukum-hukum, ya, tentang halal haram, tentang wajib, tentang bagaimana ini hukumnya boleh dan tidak boleh, itu semuanya tentang hukum yang disebut dengan ayat Madaniyah. Dan ciri-cirinya Makkiyah itu, ayat yang Makkiyah adalah menyerunya untuk seluruh manusia. Karena pada saat Al-Quran turun yang pertama kali di Mekah itu, periode Mekah itu belum ada kewajiban untuk sholat, itu untuk zakat, belum turun kewajiban itu. Nah, di Madani, pada ayat Madaniyah ini sudah seruannya tertuju kepada orang-orang yang beriman. Nah, ini karena imannya sudah pada mantap semuanya, maka pada ayat yang Madaniyah seruannya ini adalah kepada orang-orang yang beriman. Nah, tentang ayat ini terjadi berbagai macam pendapat tentang bagaimana ayat di dalam Al-Quran itu jumlahnya. Kalau surah mah itu sudah tidak ada perbedaan. Surah itu ada yang 114 surah dalam Al-Quran. Ya, termasuk juga basmalah, berapa kali basmalah itu disebut dalam Al-Quran, itu 114 kali. Loh, kok 114? Kan di surah At-Taubah itu nggak ada bismillah. Oh, karena pada surah An-Naml ayat 30 itu disebutkan basmalah, bismillah. Dan tentang ayat, nah ini ada berbagai perbedaan. Salah satunya ada yang menyebutkan angka cantik 6666, 6666. Ada yang menyebutkan 6217. Nah, secara hitungan kalau kita hitung dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas itu ada 6236 ayat. Dan berbagai pendapat, tetapi apa sih yang disebut 6666 ayat ini? Nah, kalau secara ijtimal, secara mayoritas ini menyebutkan 6236 ayat. Nah, ada yang menyebutkan 6666 ayat ini menurut tafsir Ibnu Abbas 6666 ayat karena Al-Qur'an itu dilihat dari isinya. Satu, ya, ayat yang berkaitan tentang perintah dan larangan. Ayat yang berkaitan dengan perintah 1000 ayat, yang berkaitan dengan larangan 1000 ayat, yang berkaitan tentang akhbar, kabar-kabar alam gaib itu 1000 ayat, yang berkaitan dengan amsal, perumpamaan-perumpamaan itu 1000 ayat, yang berkaitan lagi dengan halal dan haram itu 500 ayat, yang berkaitan tentang nasiman 100 ayat, dan yang berkaitan dengan zikir, tasbih, fadilah istighfar itu ada 66 ayat. Jadi menurut tafsir Ibnu Abbas itu jumlahnya 6666 ayat. Nah, sementara secara mayoritas menyebutkan 6236 ayat. Ya, baik. Itu yang bisa disampaikan dalam kajian kita pertemuan ini Madrasah Perantau Online tentang memahami wahyu dan kategori surah atau ayat. Bagi jamaah sekalian yang apabila ada pertanyaan yang mau dipertanyakan, dipersilahkan. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz atas kajiannya.
Bagi saudaraku atau saudariku yang ingin bertanya, boleh pencet tombol raise hand-nya untuk berbicara langsung dengan Ustadz. Atau bagi yang malu untuk bertanya, boleh chat, tulis pesannya di kolom chat, 1 atau 2 pertanyaan saja, karena dilihat waktunya sudah hampir habis ini Ustadz. Ya, nggak apa-apa. Iya, boleh 1 atau 2 pertanyaan saja, saudara atau saudariku. Ya, silahkan Ibu. Ini alhamdulillah jamaah kita ada 1 dari Korea, Ustadz. Katanya Korea, Masya Allah. Ya, iya, silahkan. katanya beliau itu beliau bilang Ustadz pernah mengisi di masjid tempat beliau ngaji di Korea gitu. Jadi sekarang iya. lagi ya. Oh iya. Ya, silahkan. Saudariku, adakah yang perlu ditanyakan? Oh, belum ada pertanyaan. Ya. Ya, silahkan Ibu. Ini di Korea atau sekarang udah di Hong Kong? Atau masih di Korea? Silahkan. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, boleh saya yang bertanya, Ustadz? Oh iya, silakan Ibu Ainul. Ya. Iya, Ustadz, seperti yang Ustadz paparkan tadi, bahwa wahyu itu hanya turun kepada Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad SAW tentunya. Kalau kita manusia yang bukan Nabi ini, kalau misalkan mendapat habis sholat istihoroh, terus mendapatkan seperti petunjuk dari Allah gitu, itu namanya apa, Ustadz? Ya. Bagaimana kita membedakan itu dari jin atau itu benar-benar dari Allah gitu, Ustadz? Terima kasih. Ya, baik. Ya, yang jelas yang pertama adalah ketika mimpi yang baik itu insya Allah mudah-mudahan itu adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Dan ketika mimpi yang buruk itu tentunya datangnya dari setan. Sebagaimana Rasulullah menyebutkan, kalau kita bermimpi buruk, maka kita meludahlah kita ke sebelah kiri. Nah ini ya, untuk melawan kegangguan dari setan itu. Ya, kita meludah ke sebelah kiri. Ini san Rasulullah. Tapi ini ludahnya pun itu hanya formalitas, ya, tidak pakai kuah gitu ludahnya. Kalau pakai kuah kasihan, tahu-tahu ternyata di sebelah kirinya itu adalah suaminya, pas dia udah pakai kuah, waduh ternyata suaminya, gitu ya. Nah, bagaimana kita mengetahui itu apakah dari Allah, apakah dari jin dan sebagainya? Kalau yang berkaitan tentang kebaikan, ma asabaka min hasanatin faminallah. Kalau yang berkaitan tentang yang baik-baik, faminallah, maka itu semua dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin, tapi kalau yang jelek-jelek itu famin nafsik, maka itu dari dirimu sendiri. Bisa dari diri kita sendiri, bisa karena hawa nafsu kita yang enggak kesampaian gitu kan. Akhirnya kita emosi atau kita jadi berambisi. Nah, itulah akhirnya itu menjadi suatu kejelekan buat kita. Nah, itu. Jadi ketika yang kita dapatkan itu kebaikan, insya Allah itu adalah dari Allah. Misalnya kita mendapatkan sesuatu yang kita lagi jalan, mohon maaf, pas lagi jalan tiba-tiba ada mobil di depan kita jalan kenceng dan kita nggak selamat, nggak ketubruk. Padahal secara nalar harusnya kita ketabrak gitu. Tapi kok ngeles kita itu? Ya Allah, itu suatu kejadian yang luar biasa yang terjadi pada diri manusia biasa seperti kita, tapi itu nyata. Oh, itu namanya maunah. Maunah, pertolongan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak bisa dikarang, tidak bisa direkayasa, tidak bisa direka ulang, reka adegan. Coba reka adegan, waduh, ntar kalau bisa ketabrak beneran gitu ya. Nah, itu. Atau kita lagi lagi jalan pakai mobil, ngebut, ternyata jatuh ke jurang, orangnya nggak apa-apa. Bukan berarti orang itu sakti,
Bukan berarti orang itu, wah dia kebal, tidak. Itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mobilnya maringsek, tapi orang nggak apa-apa, cuma luka-luka ringan saja. Nah, itu pertolongan dari Allah yang terjadi pada diri manusia biasa. Kalau terjadi pada diri orang yang kuat ibadahnya, dekat kepada Allah, dia rajin puasa, dia rajin sholatnya, maka itu disebut dengan karomah. Makanya para wali-wali itu disebut dengan karomah. Kalau terjadi pada diri calon nabi dan rasul, namanya irhas. Calon nabi dan rasul waktu belum jadi nabi dan rasul, ya. Seperti halnya Rasulullah itu bagaimana Rasul itu dibelah dadanya 2 kali, dibelah dadanya oleh malaikat tapi tidak wafat, tidak meninggal. Rasulullah itu adalah irhas. Iya. Bagaimana dulu Nabi Daud itu dengan ketapelnya dia bisa menaklukkan Raja Jalut yang begitu besarnya seperti raksasa, itu namanya irhas. Nah, tapi setelah menjadi Nabi dan Rasul, itulah yang disebut dengan wahyu. Ketika digetokkan itu tongkatnya, wahai Musa, wa an alqi asaq, lemparkan tongkatmu jadi ular. Jangan takut, la takhaf wa la tahzan. Kamu jangan takut. Nah, fa idza hiya hayatun tas'a, dia akan berubah menjadi ular. Nah, ini adalah merupakan wahyu dan mukjizat kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi membedakannya mana? Kalau itu kebaikan, insya Allah yang baik-baik itu dari Allah. Tapi kalau keburukan, misalnya kita mendapatkan mimpi, kita disuruh ngejitak, kita disuruh memukul, itu sudah. Jangan dilakukan. Karena itu sudah pasti datangnya dari setan, datangnya dari jin. Gitu. Wah, saya bermimpi kok saya disuruh ini ya, ngebakar rumah itu ya. Nah, jangan diturutin gitu. Karena kalau sudah melukai, sudah menyakiti, menghilangkan nyawa orang lain, itu sudah urusan itu bukan datang dari Allah, tapi itu datangnya dari jin. Berbeda dengan Nabi, seperti halnya yang tadi disampaikan Nabi Ibrahim. Kok Nabi Ibrahim itu mendapatkan perintah melalui wahyu disuruh menyembelih anaknya, padahal itu adalah anak semata wayang, bukan semata golek. Karena ada wayang, ada golek, gitu kan? Anak semata wayang. Waduh, tapi ini beda. Ini adalah Nabi. Ya, kita berbeda dengan Nabi. Nah, kita bagaimana agar kita mimpinya itu yang indah-indah, mimpi yang baik-baik, bukan mimpi buruk. Nah, maka ada doanya. Doanya bagaimana? Allahumma inni as'aluka ru'yan solihatan shadiqatan ghairu kadibatin nafi'atan ghairu dharrah. Jadi sebelum tidur, setelah kita membaca ayat kursi, kita berwudu, kita baca trikul gitu. Trikul itu qul huwallahu ahad, ya qul a'udzu falaq, qul lil kafirun, kita baca itu. Nah, kita baca lagi doa Allahumma inni as'aluka ru'yan solihatan shadiqatan ghairu kadibatin nafi'atan ghairu dharrah. Dan mudah-mudahan dengan doa kita itu kita akan selalu diberikan mimpi-mimpi yang indah, mimpi-mimpi yang baik, bukan mimpi yang menakutkan atau lagi mimpi-mimpi yang buruk. Gitu. Ya itu Bu Ainul. Terima kasih Ustadz. Ya, karena sudah tidak ada yang bertanya, boleh langsung ditutup dengan doa saja Ustadz. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa shalli wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi Rasulillahi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار ونفع عند الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, itu yang bisa disampaikan sekilas dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau mungkin ada jawaban belum mencerahkan. Mohon dimaafkan Ibu Ainul dan semua ibu-ibu pengajian Majelis Taklim Madrasah Perantau Online. Mudah-mudahan sehat semuanya, walafiat. Allah berikan perlindungan dari segala wabah, fitnah, termasuk juga terpapar atau memaparkan COVID-19. Amin. Ya, semuanya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya acara demi acara telah kita lalui bersama. Di sini saya selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kehilafan dan apabila ada kesalahan kata dalam berucap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam dari saya, wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.